Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah Zulfa Amalia, NIM 191030400110 dari kelas Hukum Internasional A. Saya akan memaparkan resum saya mengenai hukum diplomatik dan konsuler. Yang pertama, pengertian diplomatik dan konsuler. Diplomatik merupakan hubungan politik antara negara satu dengan yang lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Pejabat yang melakukannya disebut diplomat. Sedangkan konsuler merupakan perwakilan negara yang biasanya ditempatkan pada suatu daerah dalam wilayah negara penerima atau pada wilayah yang belum merdeka. Bertujuan untuk merintis pembukaan hubungan diplomatik antar negara didahului dengan mengirim pejabat konsuler. Konsuler hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat non-politis seperti perdagangan, perniagaan, dan untuk kepentingan warga negara asing. Selanjutnya, sejarah hukum diplomatik. Sebelum didirikannya Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering dikenal dengan PBB, perkembangan kodifikasi hukum diplomatik tidak begitu pesat. Sejak Kongres Wina 1815, para anggota diplomatik telah diberikan penggolongan dan beberapa tata cara sementara. Namun tidak ada suatu usaha untuk merumuskan prinsip-prinsip hukum diplomatik dalam suatu kodifikasi yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat internasional. Peraturan yang telah disetujui pada waktu itu oleh Kongres hanyalah didasarkan oleh hukum kebiasaan internasional dan juga diambil dari praktek-praktek yang kemudian diberlakukan di kalangan negara-negara. Kongres Wina pada hakikatnya telah merupakan tonggak sejarah dalam sejarah diplomasi modern, karena itulah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip secara sistematik, termasuk praktek-praktek atau cara-cara yang umum di bidang diplomasi. Kongres Wina 1815 telah menetapkan tingkatan secara umum mengenai penggolongan kepala-kepala perwakilan diplomatik secara mutakhir. Sementara itu, Konferensi Negara-Negara Amerika yang diadakan di Havana tahun 1928 tidak saja telah menganggap bahwa masalah itu sangat penting, tetapi setelah dibahas secara panjang lebar telah menetapkan dua konvensi, satu mengenai pejabat diplomatik dan yang lainnya mengenai pejabat konsuler. Setelah PBB didirikan pada tahun 1945, 2 tahun kemudian telah dibentuk Komisi Hukum Internasional. Selama 30 tahun, dari tahun 1949 sampai tahun 1979, komisi telah menangani 27 topik dan subtopik hukum internasional. Satu di antaranya adalah menyangkut hukum diplomatik, yaitu pergaulan dan kekebalan diplomatik, pergaulan dan kekebalan konsuler, misi-misi khusus hubungan antar negara dengan organisasi internasional bagian 1, kemudian masalah pelindungan dan tidak diganggu-gugatnya para pejabat diplomatik, dan orang-orang lainnya yang berhak memperoleh perlindungan khusus menurut hukum internasional. Keenam, status kurir diplomatik dan kantong diplomatik yang tidak diikutsertakan pada kurir diplomatik. Hubungan antar negara dengan organisasi internasional bagian 2. Kemudian pembentukan utusan diplomatik dan konsuler. Menurut pasal 2 Konvensi Wina 1961, yang pertama membuat perjanjian pembukaan hubungan diplomatik, kemudian mendeklarasikan bersama. Kemudian apabila kedua negara telah sepakat, maka tahap berikutnya adalah pengangkatan dan penerimaan kepala misi diplomatik. Sedangkan pembentukan utusan konsuler diatur dalam Konvensi Wina 1963 pasal 2 yang menentukan yang pertama, pembukaan hubungan konsuler di antara negara-negara terjadi dengan persetujuan timbal balik. Kemudian persetujuan yang diberikan untuk pembukaan hubungan diplomatik di antara dua negara tidak ditentukan antara lain, termasuk persetujuan untuk pembukaan hubungan konsuler. Yang terakhir, pemutusan hubungan diplomatik tidak dengan sendirinya mencakup pemutusan hubungan konsuler. Selanjutnya, klasifikasi utusan diplomatik. Hal ini menurut Konvensi Wina tahun 1815. Yang pertama ada ambasador, yang merupakan duta besar yang berkuasa penuh di perwakilan tingkat tinggi dan mempunyai kekuasaan penuh serta luar biasa, diakreditar oleh kepala negara. Yang kedua, Gerzan, merupakan perwakilan di bawah duta besar yang dalam menyelesaikan segala persoalan harus berkonsultasi dengan pemerintahannya.
dengan kekuasaannya yang terbatas. Yang ketiga, Menteri Residen merupakan perwakilan yang hanya mengurusi urusan negara, tidak mewakili pribadi kepala negara, dan tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara penerima. Yang terakhir, kuasa usaha merupakan perwakilan diplomatik tingkat rendah yang diakreditor oleh Menteri Luar Negeri. Kemudian, klasifikasi utusan konsuler. Hal ini diwakili oleh korps konsuler yang terbagi dalam kepangkatan. Ada 3. Yang pertama adalah konsul jenderal, yaitu membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara. Kemudian yang kedua ada konsul dan wakil konsul. Konsul mengepalai suatu kekonsulan yang terkadang diperbantukan kepada konsul jenderal. Kantornya bernama konsulat. Kemudian wakil konsul membantu konsul atau konsul jenderal yang terkadang diserahi pimpinan kantor konsuler, yang kantornya bernama vice konsulat. Kemudian yang terakhir ada agen konsul, mengurusi hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Kemudian hak-hak utusan diplomatik. Menurut Konvensi Wina 1961, hak yang pertama adalah kekebalan. Kekebalan tersebut meliputi tidak diganggu gugatnya para diplomat, termasuk tempat tinggal miliknya, serta kekebalan mereka dari yurisdiksi baik administrasi, perdata maupun pidana. Kemudian keistimewaan atau kelonggaran dibebaskannya kewajiban untuk membayar pajak, bea cukai, dan jaminan sosial serta perorangan. Yang terakhir, kekebalan dan keistimewaan yang diberikan pada perwakilan diplomatik bukan saja menyangkut tidak diganggu gugatnya gedung perwakilan asing di suatu negara, termasuk arsip dan kebebasan berkomunikasi, tetapi juga pembebasan dari segala perpajakan dari negara penerima. Yang terakhir ada akhir dari perutusan diplomatik dan konsuler. Yang terakhir ada akhir dari perutusan diplomatik dan konsuler. Akhir dari perutusan diplomatik dan konsuler, yang pertama dikarenakan sudah habis masa jabatan atau tugasnya. Kemudian bisa saja ditarik oleh pemerintah negaranya karena tidak disenangi atau di persona non grata. Yang terakhir dikarenakan negara penerima perang dengan negara penerima. Yang terakhir, dikarenakan negara penerima perang dengan negara pengirim. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.